Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya teman-teman. Jadi aku Anung Sobero dari Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Nah kali ini aku udah ada di lokasi kedua dari tugas tour guiding aku, yaitu di Pantai Pulau Santen. Masih dengan sistem yang sama, aku bakalan cari wisatawan secara random yang bersedia untuk membantu aku. So tetap stay tune ya. Aku bakalan cari wisatawan dan bakalan bercerita lagi. Goodbye. Sebenarnya kenalin, saya Nisa dari Poliwangi, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Nah kan jadi dapat tugas tour guiding gitu kan, jadi emang butuh wisatawan satu buat ngebantuin tugas video. Nah kalau mbaknya namanya siapa? Lilis. Dari mana? Dari Licin. Oh, dari Licin kesini? Dari Licin kesini mbak. Kirain dari banyak kota aja. Dan jadi gini, mbaknya udah tahu belum sih tentang kayak kok bisa sih dinamain Pulau Santen atau sejarahnya dulu Pulau Santen tuh kayak gimana gitu? Ya itu aku belum tahu sih tentang Pulau Santen. Nah jadi baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali? Ya. Oh, dapat info dari mana? Dari saudara diajak sih. Iya, jadi Pulau Santen ini dulu namanya itu bukan Pulau Santen, tapi Pantai Tanjung Pakem. Nah kan dulu Pantai Tanjung Pakem ini tuh merupakan tempat paling penting yang berperan penting sebagai pelabuhan alternatif untuk penyeberangan ke Bali sekaligus sama untuk para prajurit Bali sama Bugis untuk masuk ke wilayah Belambangan. Nah jadi dulu kan setelah Perang Puputan Bayu itu ibu kota Banyuwangi yang dulunya ada di Ulu Pampang Muncar itu dipindahkan ke daerah sini di Pantai Tanjung Pakem ini. Nah akhirnya pelabuhan yang dulu ada di Muncar itu pindah ke sini juga di Pantai Tanjung Pakem ini. Nah terus setelah itu Belanda itu ngebangun benteng yang satu rangkaian sama pelabuhan Boom, satu rangkaian untuk untuk mengawasi pergerakan kapal penyeberangan ke Selat Bali. Jadi kan di sini dulu waktu masih Pantai Tanjung Pakem itu kayak dipakai perdagangan gitu sama penyeberangan ke Pulau Bali sebelum pindah ke Pelabuhan Tanjung. Nah setelah itu pada abad sekitar ke-20-an gitulah emang kayak di sini tuh mengalami pendangkalan. Jadi kapal-kapal besar gitu udah nggak bisa berhenti di sini karena kan mengalami penyusutan. Nah jadi kalau sejarahnya itu, jadi setelah itu terus makanya pindah ke Pelabuhan Tanjung itu. Nah terus kenapa sih kok dinamain Pantai Pulau Santen? Nah jadi dulu itu jauh sebelum kemerdekaan emang penghuni area sini tuh emang orang-orang Madura. Nah orang-orang zaman dulu itu kan emang sukanya bercocok tanam. Tapi kan kalau di pantai nggak mungkin nanam padi kan. Yeah. Jadi mereka itu nanam pohon santan itu. Nah karena mereka semua bercocok tanam pakai pohon santan, akhirnya pohon santannya banyak menjadi dominan di sini kayak di belakang ini. Jadi pohon yang ada getahnya ini pohon santan. Nah setelah itu pohon-pohonnya kan udah mengeras ya, berkayu kayak seperti itu. Nah itu daunnya itu dipakai untuk ternak kambing mereka. Nah setelah itu getahnya itu ternyata bermanfaat bagi mereka. Jadi getahnya itu bisa dipakai untuk ngobatin mata. Tapi matanya khusus mata-mata yang merah karena terlalu sering kena air laut. Jadi kayak gitu. Nah terus karena mulai bergantinya zaman kan di sini udah mulai sepi, nggak ada penyeberangan. Jadi kan udah mulai nggak ada orang-orang Madura zaman dulu lagi kan karena udah mulai pindah. Nah akhirnya waktu tahun 2000-an orang-orang warga sekitar akhirnya ngerubah namanya. Jadi karena kan di sini kelihatan kayak Pulau Santen semua gitu kan. Maksudnya kayak pulau tapi pohon santan semua. Sedangkan kan di sini udah bukan Tanjung Pelabuhan lagi kan. Jadi makanya dikasih nama Pulau Santen itu. Jadilah Pantai Pulau Santen. Jadi gitu karena emang di sini tuh dominan Pulau Santen apa pohon santan semua. Mbaknya tahu nggak sih? Mbaknya taunya itu emang ini pantai aja gitu. Kalau aku tauku sih dulunya kan taunya kan Pakem. Emang Pakem. Habis itu kan Pulau Santen, terus habis itu taunya Syari. Pantai Syariah, iya yang khusus wanita itu. Nah emang setelah itu Pantai Syariah kan nggak jalan. Nah jadi sebenarnya Pulau Santen itu ada 3 bagian utara, tengah, sama bagian selatan. Kalau bagian utara itu dikelola sama Pelindo sekarang.
Terus bagian tengah ini yang jadi pantai utama ini itu dikelola sama TNI Angkatan Darat. Bagian selatan itu ada, itu dikelola sama Pemkab Banyuwangi. Nah sebenarnya di bagian selatan itu ada lagi yang lebih menarik dan emang itu jarang dikunjungi banget, soalnya emang jauh setelah pemukiman warga. Itu isinya padang savana. Jadi padang savana itu nggak kalah bagus kayak di padang savana yang di Taman Nasional Baluran. Di sama-sama bagusnya, cuman bedanya pohonnya aja. Pohonnya itu tetap banyak pohon santan kayak gini. Jadi bener-bener isinya di sepanjang pantai ini isinya itu mayoritas dominan 90% tuh pohon santan. Jadi meskipun di sana ada padang savana seluas 7 hektar yang dikelola Pemkab Banyuwangi, tapi isinya tetap pohonnya pakai pohon santan. Nah, terus ada yang spesial di sana itu, jadi di sana itu ada dijadikan kayak tempat-tempat telur berpenyu. Penyunya bertelur. Penyu bertelur gitu. Jadi kan syarat penyu bertelur itu emang nggak boleh ada cahaya sama nggak boleh ada suara sedikit pun kan, jadi benar-benar harus kayak suara alam gitu. Nah di daerah sepadang savana itu emang dia itu nggak berpenghuni sama sekali kan, aktivitas warga yang di sana itu rata-rata pagi untuk kayak jemur ikan atau apa kayak gitu, tapi kalau malam kan mereka emang udah nggak kesana karena emang nggak ada cahaya sama sekali kan, karena emang nggak berpenghuni. Nah jadinya penyu-penyu itu naik untuk bertelur kayak gitu, cuman emang sekarang udah berkurang sih, soalnya telur-telurnya itu banyak hilang, jadi mungkin induknya itu kayak ngerasa nggak aman, jadi kayak paling 1-2an gitu yang bertelur. Kalau dulu itu banyak kok, sekitar masih waktu aku SD itu sering kok kesini itu untuk lihat penyu bertelur kayak gitu. Jadi emang rata-rata kan orang taunya Pulau Santan kayak di pantai tengah ini aja kan, tapi sebenarnya di sana itu ada padang savana gitu, cuman emang jauh sih setelah pemukiman warga kayak gitu, dan itu emang nggak kalah bagus sih sama pantainya gitu. Cuman emang kurang terkelola intinya, karena kan rata fokusnya di sini gitu, jadi banyak yang kurang tahu di sana. Padahal sebenarnya padang savananya juga bagus, kayak rumput-rumput semua gitu, isinya pasir-pasir gitu. Itu sih kalau emang sejarah tentang Pulau Santannya kayak gitu. Mbaknya mau apa gitu, tanya atau apa? Mungkin apa? Jadi mbaknya baru pertama kali kesini? Kalau dulu sih nggak sering sih kesini. Nggak sering ke pantai kan nggak soalnya. Masih jauh juga kan kalau dari Wijen ke sini. Dari Wijen ke sini jauh. Ini kebetulan libur kerja kan. Akhirnya ya pengen ke pantai, ke sini dah yang Ikan. deket kan. Paling deket sini. Iya. Udah kalau itu makasih ya Mbak ya. Udah ganggu bentar. Makasih banyak Mbak. Nah teman-teman, jadi itu tadi video dari aku. Itu tadi udah part 2-nya sekaligus tempat terakhir, yaitu di Pantai Pulau Santan. Dan semoga informasi-informasi dari aku bisa membantu kalian, menambah pengetahuan kalian. Maaf banget kalau emang ada kesalah kata atau ada kekurangan yang kurang berkenan di hati, karena emang masih belajar. Dan makasih banyak kalau yang buat kalian yang udah nonton, makasih banget. So see you ya guys, goodbye di video-video selanjutnya kalau aku dapat tugas lagi. Goodbye, see you guys. Assalamualaikum.